Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita sering keliru memaknai musibah. Pertama, kita mengira ini sebagai hukuman. Padahal Allah tegas dalam surat Al-Baqarah, bukanlah kami menguji manusia dengan bencana untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengangkat derajatnya. Kedua, kita merasa menjadi manusia paling sengsara. Ini namanya spotlight effect, ilusi psikologi, di mana kita menganggap diri sebagai pusat perhatian semesta. Padahal Syekh Jalaluddin Rumi telah mengingatkan, luka adalah tempat di mana cahaya Tuhan masuk ke dalam dirimu. Retakan di hatimu bukan tanda kehancuran, tapi celah bagi cahaya ilahi. Dan Rumi di dalam Masnawinya membagi ujian menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ujian untuk orang yang awam. Ini ujian fisik, seperti sakit keras, kemiskinan, kelaparan. Dan tujuannya untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu lemah. Lihatlah seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bertahun-tahun menderita penyakit mengerikan, tapi lisannya tetap berbisik, "Ya Allah, Engkau pemberi kesehatan, maka ambillah bila itu kehendakmu." Di titik ini, Syekh Jalaluddin Rumi berpesan, jangan protes pada duri yang menusuk kakimu, tapi proteslah pada kakimu yang telanjang. Mengapa kamu tidak mengenakan sepatu kesabaran? Kedua, ujian untuk orang yang khawas. Ini ujian hati. Dikhianati seorang sahabat, dicampakkan seorang kekasih, dipermalukan di depan publik. Tujuannya untuk memurnikan niatmu. Seperti emas yang harus dibakar 7 kali sampai warnanya menjadi jernih. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk berkata, kami telah beriman, tanpa diuji? Dan Syekh Jalaluddin Rumi telah menggambarkannya lewat syairnya. Dia merobek hatimu bukan untuk membunuhmu, tetapi agar ada ruang untuk cintanya yang tak terbatas. Bagaimana cahaya bisa masuk bila hatimu masih dipenuhi dunia? Yang ketiga, ujian untuk para arifin billah. Di sini yang berlaku adalah ujian spiritual. Kesepian meskipun dikerumuni orang, tidak dimengerti meskipun telah berbuat baik, merasa hampa meski punya segalanya. Ini level tertinggi. Contohnya seperti perpisahan Syekh Jalaluddin Rumi dengan Syams Tabriz. Gurunya itu pergi tanpa pamit, menyisakan luka yang kemudian melahirkan ribuan syair abadi. Di sini Rumi berbisik, bila kamu rindu pada seseorang sampai menangis tiap malam, itu latihan untuk merindukannya. Bila kamu kecewa pada manusia, itu sekolah untuk tidak lagi menggantungkan harapan-harapanmu, kecuali hanya kepadanya. Lalu, bagaimana merespon musibah seperti Syekh Jalaluddin Rumi? Inilah formula sabar yang saya petik dari kitabnya Fihi Ma Fihi. Syukur di detik pertama. Segera setelah musibah itu datang,
ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Rumi menjelaskan, bersyukur saat disakiti adalah palu penghancur ego. Saat kamu berkata terima kasih untuk pedihnya pisau, kamu telah membunuh nafsu amarah. Adil dalam menyikapi, jangan menyalahkan orang lain. Dan Rumi mengingatkan, bila ada seorang pencuri masuk ke rumahmu, jutaan penjara sekalipun tidak akan pernah menghentikan pencuri yang lain. Tapi pasanglah pagar, perbaiki hubunganmu dengan sang pemilik rumah. Kemudian bersihkan hati dengan tangis. Jangan tahan air matamu. Dalam Diwan Asyab, Rumi berkata, tangisan itu sungai pembersih ruh. Air mata yang jatuh di pipimu adalah hujan yang menghidupkan taman jiwamu. Selanjutnya asah makrifat. Tiap musibah tentunya mengajarkan satu nama Allah. Kehilangan harta itu guru untuk memahami Al-Ghani yang maha kaya. Dikhianati itu jalan mengenal Al-Wadud, maha pencinta. Dan Rumi mengingatkan, tiap derita adalah guru privat yang diutus Tuhan untuk mengajarimu satu namanya. Kemudian rindukan dia lebih dari segalanya. Inilah intinya. Ketika ditanya muridnya, bagaimana mengubah derita menjadi cinta, Rumi menjawab dengan merasakan rindu kepadanya melebihi rindumu kepada apapun juga. Seperti besi berkarat yang rindu ditempa menjadi pedang, biarkan hatimu rindu ditempanya. Jadi, saudaraku penyimak setia channel Sang Sejati, musibah itu seperti dapur spiritual. Apinya menyakitkan, tapi tanpa api kita hanya menjadi daging mentah tanpa rasa. Seperti syairnya, kamu mengeluh tentang panasnya api ujian, tapi kamu lupa hanya api yang sanggup mengubahmu menjadi emas. Sekarang coba pegang dadamu dan tanyakan, sudahkah kusiapkan hati untuk masuk ke dapurnya? Sudahkah kubuka mata hatiku untuk membaca surat cinta dalam setiap deritanya? Jika kamu sedang menanggung beban berat, ingatlah kata-kata Rumi. Allah tidak memberimu beban karena kamu kuat, tapi karena Dia ingin melihat kamu kuat, dan kamu takkan tahu sekuat apa dirimu sampai ujian itu datang. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.